Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Kemangalit Asman dengan NIM 25151129. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana strategi guru dalam memberikan kesempatan belajar yang adil dan bermakna bagi semua siswa. Kami mewawancarai salah satu guru pengajar di sekolah swasta Candi Mas Pancasari. Untuk selanjutnya, rekan saya akan memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Saraswati Intandiatari dengan NIM 2515051076. Kenalkan, nama saya I Gede Egi Aryadita dengan NIM 2515051098. Baik, di sini saya akan menyampaikan latar belakang. Pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk potensi, karakter, dan kemampuan peserta didik. Dalam praktiknya, siswa memiliki perbedaan kemampuan akademik, minat, gaya belajar, serta kecepatan memahami materi. Perbedaan ini menuntut guru untuk tidak menggunakan pendekatan pembelajaran yang seragam. SMAS Candi Mas Pancasari sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah memiliki peran penting dalam menerapkan cara belajar yang mengutamakan anak didik. Dalam proses belajar, guru diharuskan menciptakan suasana belajar yang inklusif, menghargai perbedaan, dan memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan arahan kebijakan pendidikan saat ini, khususnya melalui penerapan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran yang memerdekakan anak didik. Selanjutnya yaitu metode wawancara. Metode yang kami gunakan yaitu wawancara dengan mewawancarai salah satu guru di SMAS Candi Mas Pancasari secara daring via Zoom. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menyusun pertanyaan terlebih dahulu agar sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada subjek wawancara. Subjek wawancara dalam kegiatan observasi ini adalah Ibu Niwayan Tiwi, guru mata pelajaran kimia di SMAS Candi Mas Pancasari. Narasumber dipilih karena memiliki pengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya yaitu instrumen wawancara. Instrumen wawancara berupa 6 pertanyaan yang membahas tentang kebebasan belajar siswa, strategi membantu siswa yang lambat memahami materi, pemaknaan pembelajaran merdeka, prinsip mengajar, adaptasi pembelajaran, serta asesmen yang tidak menekan siswa. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran guru. Narasumber menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan pembelajaran, guru selalu memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih dan menentukan cara belajar yang paling cocok dengan sifat masing-masing. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya ada asesmen diagnostik. Penilaian diagnostik yang dilakukan mencakup penilaian kognitif dan non-kognitif. Penilaian kognitif digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam memahami materi pembelajaran. Sedangkan penilaian non-kognitif digunakan untuk mengenali cara belajar dan minat siswa. Materi selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan hasil pengecekan kemampuan, guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda.
Pendekatan ini dilakukan dengan menyesuaikan isi materi, cara mengajar, dan kegiatan belajar siswa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Materi selanjutnya, pendampingan siswa. Narasumber juga menggunakan cara belajar bersama dalam kelompok dan bimbingan teman sebaya. Siswa yang sudah memahami materi dengan cepat membantu teman-temannya yang masih kesulitan, sehingga suasana belajar jadi lebih kerjasama dan saling mendukung. Materi selanjutnya ada tutor sebaya dan kelompok. Untuk membantu murid yang kesulitan belajar, guru menerapkan pembelajaran yang lebih personal. Guru mencoba memahami hambatan yang dialami murid agar bantuan yang diberikan tepat dan tidak membuat murid merasa tertekan. Materi selanjutnya ada prinsip mengajar guru. Menurut narasumber, belajar yang memberikan kemerdekaan kepada siswa bukan berarti bebas tanpa batas. Belajar mandiri diartikan sebagai memberi kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya, tetap dalam pengawasan dan bimbingan guru. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya mengenai makna pembelajaran merdeka. Menurut narasumber, pembelajaran yang memberi kemerdekaan pada siswa bukan berarti bebas tanpa batas. Belajar secara mandiri diartikan sebagai memberi kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya, tetapi tetap dalam pengawasan dan bimbingan guru. Selanjutnya, makna pembelajaran merdeka. Guru memegang prinsip utama yaitu menghargai perbedaan setiap siswa. Guru berusaha mendengarkan pendapat siswa, menghargai cara pandang mereka, dan membimbing jika ada pemahaman yang kurang tepat. Kemudian, materi selanjutnya mengenai asesmen formatif. Di dalam proses belajar mengajar, guru lebih banyak menggunakan asesmen formatif. Asesmen ini digunakan untuk mengamati kemajuan belajar siswa secara terus-menerus dan memberikan masukan yang berguna. Kemudian, pendapat pewawancara. Menurut kami, sebagai pewawancara, strategi pembelajaran yang digunakan oleh narasumber menunjukkan bahwa proses belajar dilakukan secara inklusif dan memperhatikan kebutuhan siswa. Guru tidak hanya mengejar hasil akhir, tetapi juga memperhatikan bagaimana siswa belajar dan tumbuh selama proses pembelajaran. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa guru di SMA/S Canimas Pantisari sudah menerapkan cara mengajar yang adil, bermakna, dan memberi kebebasan kepada siswanya. Pendekatan ini memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang tepat untuk diucapkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua.